Halo semuanya, berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar tentang rumus cos alfa plus minus beta ya. Eh, Apa tujuan kita mempelajari ini? Nanti kan kita bisa menghitung nilai dari di sini khususnya ya untuk cos dulu. Jadi cos sudut yang tidak istimewa. Jadi waktu pembelajaran trigonometri yang kalian ketahui kan itu sudut istimewa. Misalnya cos 0 derajat berapa? 1, ya kan? Kemudian cos 30 derajat berapa? Setengah akar 3. Nah, dan seterusnya. Nah, itu kan sudut istimewa ya. Nah, bagaimana nanti ketika pertanyaannya adalah cos 75 derajat atau cos 15 derajat? Nah, ketika kalian melihat angkanya seperti ini, kalian perhatikan dulu, ini bisa tidak sebenarnya diuraikan menjadi sudut istimewa. Nah, ternyata 75 derajat dan 15 derajat ini bisa sebenarnya kita uraikan menjadi sudut istimewa, yaitu 75 derajat itu kan adalah 45 derajat ditambah 30 derajat. Nah, di mana 45 derajat dan 30 derajat itu adalah sudut istimewa, ya kan? Nah, ini nanti yang akan kita tentukan nilainya, ya. Bukan berarti nanti hasilnya cos 45 misalnya berapa, cos 30 derajat misalnya berapa, langsung kalian tambahkan, bukan. Tapi nanti ada rumusnya ya, yang akan kita buktikan tentunya. Nah, kalau cos 15 derajat, nah itu kan juga bisa kita buat menjadi 45 derajat dikurang 30 derajat ya. Ini juga nanti berapa, di mana nanti kan di situ jelas 45 derajat itu alfanya, 30 derajat itu adalah beta, ya kan? Sesuai dengan rumus yang ada nanti. Oke. Jadi ini yang akan kita pelajari. Tapi sebelumnya tentu kita akan buktikan dulu rumus cos alfa plus minus beta. Maksudnya plus minusnya apa sih? Maksudnya adalah kita punya dua rumus dulu di sini ya. Ada jumlah, jadi cos alfa tambah beta. Nah, ini kan jumlah. Dan cos alfa kurang beta. Nah, itu. Jadi ada dua nanti yang kita buktikan untuk pembelajaran kali ini. Nah, sebelum kalian mulai membuktikan rumusnya dan menemukan rumusnya apa, kalian harus memahami dulu, dan saya asumsikan kalian sudah paham dengan hal-hal ini. Dimana yang pertama adalah kalian harus paham tentang koordinat ya. Koordinat kutub. Kemudian nanti ada menjadi koordinat kartesius ya. Di mana koordinat kutub itu kan misalnya ada titik A, alfa, R kan seperti itu. Alfa ini sudut, biasanya dalam lingkaran ya. Alfa itu sudutnya, kemudian R itu adalah jari-jarinya. Maka untuk kita jadikan koordinat kartesius maksud saya, itu kan A, itu kan X, Y ya. Nah, di mana X-nya itu bisa kita cari dengan cara R cos alfa gitu ya, dari sini. R cos alfa sudutnya. Sedangkan untuk Y adalah R sin alfa. Nah, jadi itu yang pertama harus kalian pahami ya, koordinat kutub. Kemudian yang kedua, kalian juga harus memahami tentang jarak gitu ya. Jarak antara dua titik. Misalnya ada titik A
yaitu XA, YA dan titik B. Titik B, di mana koordinatnya adalah XB, YB. Nah, di situ kita bisa menentukan jaraknya ya, jarak AB berarti AB. Nah, misalnya sih AB-nya AB kuadrat ya, AB kuadrat. Itu kita bisa cari dengan cara XB dikurang XA dikuadratkan ditambah YB dikurang YA dikuadratkan. Nah, jadi ini juga harus kalian tahu ya. Selanjutnya kalian juga harus ingat kembali tentang identitas trigonometri ya. Identitas trigonometri. Bagaimana identitas trigonometri? Di mana sin kuadrat alfa, ini suatu sudutnya, misalnya sudut alfa, ditambah cos kuadrat alfa, itu hasilnya adalah 1. Nah, itu juga nanti akan sangat berguna dalam membuktikan rumus-rumus yang ada. Dan satu lagi, kalian ingat-ingat kembali operasi aljabar ya, dimana ini sering sekali sebenarnya alfa min beta, bukan alfa ya, A kurang B kuadrat itu sama dengan A-nya dikuadratkan, kemudian 2 dikali A dikali negatif B min 2 AB, negatif B dikuadratkan plus B kuadrat, gitu. Atau kalau tambah berarti A tambah B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Dan sifat asosiatif asosiatif ya. Asosiat yang ini. Misalnya AC ditambah BC. Nah, gitu. Ini kan bisa kita keluarkan C-nya. C A tambah B. Nah, ini yang akan kita gunakan untuk membantu kita ya. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang akan kita gunakan untuk membantu kita dalam membuktikan rumus. Rumusnya mana? Rumus ini. Rumus cos alfa plus minus beta. Oke, kita mulai saja ya. Yang pertama kita akan buktikan ini dulu. Nah, cos alfa tambah beta. Oke. Nah, kita akan buktikan cos alfa tambah beta. Yang pertama, kita buat dulu koordinat kartesius. Kita buat koordinat kartesius. Ya. Kemudian kita beri nama sumbunya. Selanjutnya kita buat lingkaran. Oke. Kita buat lingkaran yang titik pusatnya berada di tengah koordinat kartesius ya. Saya kecilkan dulu. Nah, itu ya.
Nah, sudah itu lingkarannya. Kemudian kita akan tentukan ada titik-titik pada lingkaran ya. Ada beberapa titik yang mewakili di lingkaran itu. Yang pertama, di sini titik dulu. Ini titik O. Kemudian di sini titik P. Kemudian dari sini O ini saya tarik garis. Ah, maaf. Di sini aja dulu. Nah, di sini titik Q. Kemudian terus dari sini ke sini. Misalnya titik R, titik R. Dan dari sini ke sini titik S. Nah, oke. Nah, sekarang kita tentukan koordinat kartesiusnya ya pada masing-masing titik. Kalau P, nah kalau tapi sebelumnya kita lihat dulu di sini misalnya sudutnya adalah sudut alfa. Kemudian di sini sudutnya sudut beta ya dari sini ke sini. Sudut POS itu sama dengan QOR, hanya saja arahnya yang berlawanan sehingga di sini negatif beta. Nah, untuk menentukan titik P berarti koordinat kartesiusnya di sumbu X kan X, Y ya. X-nya adalah jari-jari, berarti X-nya itu R. Kemudian di sini dalam Y dia tidak ada bergerak ke atas atau ke bawah, berarti Y-nya 0. Berarti PR, 0. Kemudian Q. Q-nya ini tadi sudah saya jelaskan. Untuk X itu kan adalah R cos sudutnya. Sudutnya apa? Alpha. Koma Y-nya apa? R sin alpha gitu. Kemudian untuk R. R ini nah, R ini kan dari sini kita mulai alpha tambah beta ya. Sehingga untuk X itu R cos alpha tambah beta. Sedangkan untuk Y-nya R sin alpha tambah beta. Oke. Dan untuk S karena dia dari sini dari P ini juga ke bawah, maka untuk mencari X itu adalah R cos sudutnya negatif beta. Dan untuk Y R sin negatif beta. Nah, inilah koordinat kartesius pada masing-masing titik. Nah, di situ terlihat ya, terlihat bahwa sudut POR ya enggak? POR itu kan sama dengan alfa tambah beta. Dan sudut SOQ atau SOQ itu juga alfa tambah beta besarnya ya kan? Alfa tambah beta, hanya saja arahnya tadi betanya itu ke bawah, tapi besarnya juga sama alfa tambah beta. Sehingga di sini sudut POR itu sama aja dengan sudut SOQ. Nah, karena sama ya, karena sama otomatis panjang dari PR itu sama dengan panjang dari SQ ya. Ya enggak? Jadi misalnya di sini panjang ini. Nah, panjang dari PR sama dengan panjang dari SQ ya. Itu.
Kemudian ini atau ya kalau kita kuadratkan kedua ruas juga sama ya. Ketika PR-nya itu dikuadratkan maka SQ-nya juga sama. SQ kuadrat ini juga berlaku. Nah, tadi sudah saya jelaskan sebelumnya tadi tentang jarak antara dua titik ya. Tadi kan sudah dijelaskan jarak antara dua titik di mana ketika AB kalau kuadrat ya jarak titik yang kuadrat itu maka rumusnya tadi X A dikurang XB kuadrat ditambah YA dikurang Y terbalik ya. Sorry, terbalik ternyata. XB dikurang XA kuadrat ditambah YB dikurang YA kuadrat. Nah, ini. Kalian ingat kembali ya. Kalian ingat kembali. Nah, ini. Nah, kemudian kita gunakan ini untuk mencari masing-masingnya, yaitu baik itu PR kuadrat dan SQ kuadrat ya. Pertama kita cari dulu PR kuadrat, panjang PR kuadrat. Berarti X apa? R dulu ya, XR dikurang XP kuadrat ditambah YR dikurang YP kuadrat. Nah, XR-nya apa? XR-nya ini kan. Nah, ini kan ini X, ya enggak? Kemudian ini nah, ini Y. Ya, itu Y. Sehingga XR-nya itu adalah R cos alpha tambah beta. Tuh, dikurang XP. XP-nya ini R. Nah, kuadrat gitu. Ditambah YR. YR apa? Ini R sin alpha tambah beta. R sin alpha tambah beta dikurang YP. YP-nya 0 ya. Tulis 0 gitu. Nah, ini yang saya maksud tadi diuraikan. A plus B, A min B kuadrat itu tadi. Yang ini. Nah, itu tadi sudah kan? Berarti R kuadrat cos kuadrat alpha plus beta 2 dikali R cos alpha plus beta dikali negatif R berarti negatif 2R kuadrat cos alpha plus beta. Kemudian R-nya dikuadratkan plus R kuadrat. Ya. Gitu. Selanjutnya yang ini kita samakan, uraikan juga. Berarti plus R kuadrat sin kuadrat alpha plus beta. Ini kalikan semua 0, kemudian 0 dikuadratkan 0. Jadi cukup sampai sini saja ya. Nah, selanjutnya kita bisa sederhanakan yang ini dan yang ini. Nah, di situ R kuadrat dan R kuadrat ini bisa kita keluarkan ya kan, R kuadrat dalam kurung. Nah, ini masih tersisa cos kuadrat alpha tambah beta
tambah. Nah, yang ini sin kuadrat ya enggak? Sin kuadrat alfa tambah beta. 1. Nah, kemudian yang ini kurang 2R kuadrat cos alfa tambah beta ditambah R kuadrat. Ya. Nah, yang ini, nah ini yang tadi saya maksud identitas trigonometri. Ya, dimana sin kuadrat suatu sudut ditambah cos kuadrat suatu sudut tadi kan hasilnya adalah berapa? 1 kan? Sin kuadrat suatu sudut ditambah cos kuadrat suatu sudut itu hasilnya adalah 1 ya. Sehingga cos kuadrat cos kuadrat alfa tambah beta ditambah sin kuadrat alfa tambah beta itu hasilnya juga 1 ya. Berarti di sini R kuadrat dikali 1. Nah, yang di dalam kurung ini hasilnya 1 dikurang 2 R kuadrat cos alfa tambah beta ditambah R kuadrat. Nah, R kuadrat dikali 1 kan R kuadrat. Kemudian di sini ada R kuadrat. Berarti R kuadrat ditambah R kuadrat itu menjadi 2R kuadrat. Dikurang 2R kuadrat cos alfa tambah beta. Nah, sehingga, sehingga PR kuadrat sama dengan, ini bisa kita keluarkan 2R kuadratnya ini. Di sini tersisa 1 dan yang di sini tersisa cos alfa tambah beta ya. Nah, ini kita simpan dulu untuk persamaan 1 ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita akan mencari nilai dari SQ, panjang SQ ya. SQ kuadrat. SQ kuadrat. Nah, yang ini. Nah, sebelumnya ini sama ya, tadi gambarnya sudah kita copy. Kemudian S. Nah, titik S ini bisa kita ubah sedikit, yaitu R cos negatif beta, R sin negatif beta. Nah, kalian ingat kembali bahwa ketika ada nilai cos negatif alfa, itu sama aja dengan cos alfa, ya kan? Sedangkan untuk sin negatif alfa itu sama dengan negatif sin alfa. Nah, sehingga untuk titik S ini bisa kita ubah menjadi R cos beta, negatif R sin beta. Nah, jadi bisa kita pakai ini untuk koordinatnya. Nah, selanjutnya kita mencari panjang SQ. Nah, SQ yang kuadrat ya. Caranya sama seperti tadi. Berarti XQ dikurang XS kuadrat ditambah YQ dikurang YS kuadrat. Nah, XQ-nya apa? Dilihat di sini, yaitu R cos alfa ya. R cos alfa dikurang XS, yaitu R cos beta. R cos beta dikuadratkan ditambah YQ. YQ adalah R sin alfa. R sin alfa dikurang
negatif R sin beta. Nah, negatif ketemu negatif jadi positif, berarti positif R sin beta kuadrat. Nah, gitu. Oke. Selanjutnya kita uraikan ya, sama seperti kita mencari panjang PR kuadrat, kita juga uraikan ini. Nah, sama ya, berarti ini kita uraikan menjadi R kuadrat cos kuadrat alfa, kemudian dikalikan semua, min 2R kuadrat cos alfa cos beta, kemudian R cos beta ini dikuadratkan menjadi positif R kuadrat cos kuadrat beta. Nah, yang ini lagi R sin alfa dikuadratkan menjadi R kuadrat sin kuadrat alfa, terus dikalikan semuanya plus 2R kuadrat sin alfa sin beta, kemudian R sin beta dikuadratkan menjadi R kuadrat sin kuadrat beta. Ya, nah ini kalau bisa kita kelompokkan, karena nanti akan bisa kita sederhanakan. Nah, dilihat di situ R kuadrat cos kuadrat alfa, kita cari yang bisa dikelompokkan. Nah, ini nih R kuadrat sin kuadrat alfa ya. Jadi ini bisa kita kelompokkan. Kemudian yang lain juga, misalnya ini min 2 R kuadrat cos alfa cos beta dengan plus 2 ya R kuadrat sin alfa sin beta. Ini juga bisa kita kelompokkan. Dan satu lagi yang kita bisa kelompokkan yaitu ini R kuadrat cos kuadrat beta dengan R kuadrat sin kuadrat beta. Bisa kita kelompokkan. Oke. Nah, jadi hasilnya apa? Hasilnya berarti di sini adalah sama dengan dalam kurung R kuadrat cos kuadrat alfa ya, itu ditambah R kuadrat sin kuadrat alfa. Nah, ya. Selanjutnya ini yang warna pink ini plus R kuadrat cos kuadrat beta ditambah R kuadrat sin kuadrat beta. Oke, selanjutnya apalagi negatif yang ini ya. Nah, ini bisa kita kelompokkan, min 2R kuadratnya bisa kita keluarkan. Oke, berarti di sini min 2R kuadrat tersisa cos alfa cos beta, terus karena ini dikeluarkan negatif ya, berarti di sini juga tersisa nanti negatif ya kan, karena negatif ketemu negatif nanti positif gitu, sehingga di sini negatif sin alfa sin beta ya. Oke, nah tadi kalian sudah tahu bahwa ini kan R kuadrat ini bisa kita keluarkan,
kita keluarkan R kuadrat. Nah, cos kuadrat alfa tambah sin kuadrat alfa, enggak, ditambah di sini kita keluarkan R kuadrat cos kuadrat beta ditambah sin kuadrat beta dikurang 2R kuadrat cos alfa cos beta dikurang sin alfa sin beta. Nah, ini kan identitas ya, identitas trigonometri di mana hasilnya adalah 1, maka 1 dikali R kuadrat ya R kuadrat. Nah, ditambah R kuadrat dikurang 2R kuadrat. Kemudian di sini cos alfa cos beta dikurang sin alfa sin beta gitu. Sehingga menjadi 2R kuadrat dikurang 2R kuadrat dalam kurung cos alfa cos beta dikurang sin alfa sin beta. Itu ya. Selanjutnya ini bisa kita keluarkan lagi ya. Menjadi 2R kuadrat. Nah, di sini menjadi 1 dikurang ini yang tersisa di dalam kurungnya saja. Cos alfa cos beta dikurang sin alfa sin beta. Nah, inilah nilai dari SQ kuadrat. Oke. Ya. Sampai sini kita dapatkan persamaan kedua. Selanjutnya kita sama dengankan persamaan pertama dengan persamaan kedua. Oke, ya. Nah, setelah kita dapatkan dua persamaan ini, maka kita akan sama dengankan ya tadi, berarti PR kuadrat ini sama dengan SQ kuadrat. Nah, ini adalah tadi 2R kuadrat 1 dikurang cos alfa tambah beta sama dengan 2R kuadrat 1 dikurang cos alfa cos beta kurang sin alfa sin beta. Ya. Nah, ini ada yang bisa kita coret gitu. Selanjutnya tersisa 1 kurang cos alfa tambah beta sama dengan 1 kurang cos alfa cos beta min sin alfa sin beta gitu. Nah, sehingga ini pun bisa kita coret ya, juga coret juga. Nah, berarti ini menjadi cos alfa tambah beta sama dengan
cos alpha cos beta min sin alpha sin beta. Nah, kita dapatkan rumusnya bahwa cos alpha tambah cos beta sama dengan cos alpha cos beta dikurang sin alpha sin beta. Nah, inilah yang harus kalian ingat-ingat ya nanti dan akan berguna untuk mengerjakan soal. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana dengan rumus cos alpha dikurang cos beta? Bagaimana kita membuktikan maksudnya untuk nilai cos cos alpha kurang beta. Ini bisa kita ubah bentuknya menjadi cos alpha dikurang beta sama dengan cos alpha ditambah negatif beta, kan sama saja ya. Nah, sama kita tinggal memasukkan beta menjadi min beta. Berarti di sini cos alpha cos min beta min sin alpha sin min beta. Sehingga, nah tadi kan sudah tahu kalau sudut negatif untuk nilai cos hasilnya jadi positif ya. Berarti di sini cos alpha cos beta. Nah, yang ini sin alpha. Nah, sin negatif beta berarti kan menjadi negatif sin beta. Karena di sini ada negatif, maka negatif bertemu dengan negatif, hasilnya positif. Jadi positif sin alpha sin beta. Jadi inilah rumus untuk cos alpha dikurang beta ya. Kita dapatkan rumus sorry ya. Nah inilah rumusnya ya. Ada cos alpha tambah beta dan cos alpha dikurang beta ya. Sampai sini paham ya? Nah, ketika kalian paham, maka nanti akan mudah untuk menjawab soal tadi. Di awal tadi ada sudah saya kemukakan bagaimana cara menghitung cos, bagaimana cara menghitung cos 75 derajat. Nah, berarti kita bisa menggunakan cos 75 derajat sama dengan cos 45 derajat ditambah 30 derajat. Itu. Tadi sudah dijelaskan bahwa cos alpha ditambah beta sama dengan cos alpha cos beta min sin
alfa sin beta. Jadi 45 derajat ini sebagai alfa, 30 derajat ini sebagai beta. Maka kita cari dengan cara cos 45 derajat cos 30 derajat dikurang sin 45 derajat sin 30 derajat. Nah, cos 45 derajat setengah akar 2. Cos 30 derajat setengah akar 3 dikurang sin 45 derajat setengah akar 2 sin 30 derajat setengah. Kemudian kita selesaikan setengah akar 2 dikali setengah akar 3 seperempat akar 6 ya dikurang seperempat akar 2 atau bisa kita tulis menjadi seperempat dalam kurung akar 6 dikurang akar 2. Itu ya jawabannya. Bisa ya? Nah, selanjutnya bagaimana untuk nilai cos 15 derajat? Nah, 15 derajat berarti apa? Iya, berarti cos 45 derajat dikurang 30 derajat. Ya, kita ingatkan kembali rumusnya. Cos alfa dikurang beta sama dengan cos alfa cos beta ditambah. Nah, kalau tadi kurang berarti ini tambah. Kalau di sini tambah, di sini kurang. Bentuknya tetap sama ya. Di sini kemudian di sini sin alfa sin beta sama seperti tadi di mana 45 derajatnya adalah alfa, 30 derajatnya sebagai beta. Kemudian kita selesaikan menjadi cos 45 derajat kali ya cos 30 derajat ditambah cos ditambah sin 45 derajat kali sin 30 derajat. Tuh. Berapa? Sama dengan setengah akar 2 dikali setengah akar 3 ya ditambah sin 45 derajat setengah akar 2 dan di sini sin 30 derajat setengah gitu. Sama saja berarti di sini seperempat akar 6 ditambah seperempat akar 2. Cuma berganti tanda aja ya dari jawaban sebelumnya menjadi seperempat dalam kurung akar 6 ditambah akar 2. Iya. Nah, jadi sampai sini dulu ya pembelajaran kali ini mengenai rumus dari cos alfa tambah beta dan cos alfa kurang beta. Dan mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya.
Sampai jumpa.